Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi baru yaitu vektor. Sebelumnya kan materi matik sudah selesai, Ibu sekarang ke materi baru. Di sini vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar. Besar itu panjang atau nilai dan memiliki arah. Suatu vektor digambarkan dengan suatu anak panah. Dengan panjang anak panah itu menyatakan besar vektor dan arah anak panah itu menunjukkan arah dari vektor. Di sini ada gambar vektor, yaitu A ini disebut sebagai titik pangkal vektor untuk A ini. Kemudian untuk B ini disebut titik ujung vektor. Maka vektor ini dinyatakan sebagai vektor AB. Kemudian sini ada pengertian di ruang 2. Nah, untuk ruang 2 ini kita fokusnya pada bidang datar. Sebutnya ruang 2. Pada bidang datar ruang 2, suatu vektor yang titik pangkalnya itu di A itu x1, y1 dan titik ujungnya itu B, x2, y2. Maka dapat dituliskan dalam bentuk vektor posisi sebagai berikut, yaitu vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Jadi dibalikan. Sama dengan vektor B-nya itu ini x2, y2. Nah, x2, y2 dikurangi vektor A. Vektor A itu x1, y1. Kemudian di sini ada gambar vektor AB pada bidang kartesius. Nah, di sini kan ada vektor A-nya itu x1, y1. Nah, ini vektor A-nya x1 sama y1. Kemudian vektor B-nya x2, y2. Ini pada bidang kartesiusnya. Kemudian supaya lebih jelas kita ke contoh. Di sini Ibu tuliskan lagi rumusnya. Contoh yaitu diketahui koordinat titik A 2,3, B negatif 1,4, C 0, negatif 4, dan D negatif 3, 7. Tentukan komponen vektor kolom berikut. Nah, di sini ada vektor AB. Jadi, vektor B dikurangi vektor A. Vektor B ini yaitu x2, y2. Nah, kita lihat vektor B yang ini. Ini kan x2, y2. Nah, kita lihat x2-nya yaitu negatif 1. Untuk y2-nya itu 4. Nah, kita tuliskan. Kemudian, dikurangi vektor A. Vektor A itu x1 sama y1. Vektor A ini. x1-nya itu 2 dan y1-nya itu 3. Nah, kita tuliskan. Jadi, negatif 1 dikurangi 2 yaitu negatif 3. Kemudian 4 dikurangi 3 yaitu 1. Kemudian di sini ada vektor BC. Sama seperti tadi, dibalikan yaitu vektor C dikurangi vektor B. Vektor C itu ini. Vektor C sebagai x2 dengan y2. Vektor C-nya itu. Jadi, x2-nya itu 0. Y2-nya itu negatif 4. Nah, ini kita tuliskan. Kemudian dikurangi x1, y1 pada vektor B. Ini x1-nya itu negatif 1, y1-nya 4. Nah, kita tuliskan. Kemudian, 0 dikurangi negatif 1 yaitu 1. Dan negatif 4 dikurangi 4 itu negatif 8. Kemudian di sini ada vektor DA. Jadi, vektor A dikurangi vektor D. Vektor A itu sebagai x2-nya, y2. Vektor D-nya yaitu sebagai x1 dan y1. Vektor A kita lihat di sini x2 dengan y2. X2-nya itu 2, y2-nya itu 3. Nah, kita tuliskan. Kemudian dikurangi x1, y1.
X1 itu pada vektor D. X1-nya itu negatif 3 dan Y1-nya 7. Jadi 2 dikurangi negatif 3 yaitu 5. Negatif 3 dikurangi 7 itu negatif 4. Kemudian di sini ada ruang lingkup vektor di ruang 2. Di sini ada besar panjang itu vektor, besar vektor posisi. Vektor A sama dengan X1 Y1 bisa dirumuskan yaitu ini dibacanya panjang vektor A yang ada garis tegaknya sebutnya panjang. Ini kan vektor A. Sini dibacanya panjang vektor A yaitu akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Kemudian besar vektor posisi vektor B yaitu X2 Y2 dirumuskan jadi panjang vektor B sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Besar vektor posisi vektor AB yaitu seperti tadi X2 kurangi X1, Y2 dikurangi X. Ini dikurangi Y1 ya. Nah, jadi bisa kita rumuskan itu panjang vektor AB itu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Supaya lebih jelas kita ke contoh, di sini ada diketahui koordinat titik A itu 2, 7, titik B negatif 1, 3, dan titik C itu 0, negatif 4. Tentukan besar vektor berikut. Nah, seperti tadi, vektor AB yaitu vektor B dikurangi vektor A, seperti balikan. Nah, ini vektor B itu X2, jangan Y2 yaitu negatif 1 dan 3. Kemudian vektor A-nya itu X1, Y1, jadi 2 sama 7. Jadi negatif 1 dikurangi 2 yaitu negatif 3, 3 dikurangi 7 yaitu negatif 4. Jadi besar vektor AB yaitu bisa kita lihat seperti ini. X1, nah ini nih, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Kita masukkan menjadi negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Negatif 3 kuadrat itu 9 ditambah negatif 4 kuadrat itu 16. Jadi 9 tambah 16 itu akar 25. Akar 25 itu 5. Kemudian contoh yang kedua, vektor BC yaitu vektor C dikurangi vektor B. Vektor C-nya yaitu X2 dan Y2. Kita lihat vektor C. Ini X2-nya 0, Y2-nya negatif 4, kemudian dikurangi X1 sama Y1 pada vektor B. Berarti ini X1-nya negatif 1, Y1-nya 3. Jadi 0 dikurangi negatif 1 itu 1, negatif 4 dikurangi 3 itu negatif 7. Jadi besar vektor BC yaitu kita masukkan 1 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu 1 ditambah negatif 7 kuadrat yaitu 49. Jadi 1 ditambah 49 yaitu akar 50. Akar 50 bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali 2. Nah, ini akar 25 bisa kita sederhanakan itu 5. Ini 2-nya jadi akar 2. Jadi 5 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, di sini diketahui vektor A itu 5, negatif 3. Maka panjang vektor A yaitu, nah ini panjang vektor yaitu X1 kuadrat ditambah Y kuadrat, Y1 kuadrat. Jadi ini sebagai X1-nya, ini Y1-nya. Kita masukkan 5 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah negatif 3 kuadrat itu 9. Jadi akar 34. Kemudian di sini ada vektor posisi. Vektor posisi itu vektor yang titik pangkalnya itu terletak pada pusat koordinat. Untuk vektor posisi kita kasih tanda O ini pada titik pangkalnya yaitu 0,0.
dari gambar tersebut yaitu vektor posisi titik A ini yaitu pada X1 dan Y1. Jadi atau titik A atau vektor OA yaitu dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan berurutan. Jadi bisa kita sebut juga ini vektor OA ini yaitu sama dengan vektor A yaitu X1, Y1. Untuk posisi titik B sendiri sama yaitu X2 dengan Y2 atau titik B atau vektor OB yaitu dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan berurutan. Jadi vektor OB ini itu sama dengan vektor B sama dengan yaitu X2, Y2. Kemudian ini ada kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor yaitu vektor A dan vektor B dikatakan sama atau ekuivalen apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Di sini ada gambar jajar genjang di sini. Diketahui itu vektor AD sama dengan vektor BC. Vektor AD sama dengan vektor BC. Kita sama-sama ke atas nih. Kemudian vektor DC ini ke samping kanan itu sama dengan vektor AB ke samping kanan. Tetapi vektor AD ini kan ke atas nih, vektor AD itu AD. Tidak sama dengan vektor CB karena kan ini ke bawah. Nah, kan vektor AD itu ke atas, CB itu ke bawah. Jadi karena arahnya tidak sama. Jadi tidak sama. Kemudian di sini ada gambar nih untuk kesamaan dua vektor ini. Vektor A sama dengan vektor B ini karena searah. Jadi sama. Kemudian ada vektor negatif. Vektor negatif itu dari A vektor adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Ini untuk vektor A-nya. Bila berlawanan, kita tambah negatif. Jadi diperoleh vektor A yaitu sama dengan negatif vektor B. Kemudian ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Pada sistem koordinat kartesius, vektor 0 itu digambarkan berupa titik. Di ruang dimensi 2 vektor, 0 dilambangkan dengan O. Berarti O vektor itu 0, 0. Ini untuk S1 dan Y1-nya. Kemudian yang terakhir ada vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satu satuan. Vektor satuan itu dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar panjang vektor semula. Jadi, vektor satuan itu dari vektor A sama dengan X1, Y1, maka bisa dirumuskan sebagai berikut yaitu E faktor sama dengan A faktor dibagi panjang A vektor. Maksudnya gini, E vektor sama dengan A vektor dibagi panjang A vektor. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa diterima. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.